Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qadamat liwat wattaqullah innallaha khabirun. Syarwa wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan yang laksanakan untuk hari esok, maka sudah hari akhirat. Wattaqullah, diulang dalam kalam innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Jadi memandang dari ayat doa, pada saat ini itu awal dalam dua waktu nalah berlalu, waktu yang kita pakai, waktu nan akan datang. Di kini adalah tiba kita di tahun baru istilahnya atau tahun baru. Mungkin barangkali tanpa disadari umur kita lah berkurang 1 tahun, bukan bertambah, berkurang umur kita 1 tahun. Jadi perlu kita introspeksi diri kecil orang kini, atau bahasa Sunda muhasabah, menghisap-hisap diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ya. Itu bang. Baru dulunya dia. Enggak. Kenal, lo saya bisa tadi. Jadi enggak balik. Tapi itu. Jadi perlu kita ini pada saat ini introspeksi diri atau muhasabah bahasa Sunda. Kecek Nabi umru umati min sitina ila sab'ina. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, umur umat aku hanya berkisar antara 60 dan 70 tahun. Tugalip. Jadi kalau perlu kita muhasabah. Kalau sekiranya umur kita kini lah 50 atau kini kira-kira umur kita 70, umur kita diletakkan umur kita 60, kini lah bawah umur kita. Kok 50 umur kita lah kurang 1 tahun, tinggal 9 tahun ini. Nah, 54 itu tinggal 6 tahun, tinggal 5 tahun. Tinggal 6 tahun. 54 itu tinggal 6 tahun lagi. Tinggal 6 tahun lagi. Jadi oleh karena itu sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita mohonkan. Dan pertama sekali apalagi wak dalam berkeluarga, mohon Allah Subhanahu wa taala kita mohonkan kita membuat awak selamat di alam dunia, selamat di alam barzakh, dan selamat di alam akhirat. Pertama sekali kita mohonkan kepada Allah, yaitu hidup kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selaku bawa ini ke pemimpin rumah tangga lah, ke ayah, ibu, banyak-banyak berdoa sudah sembahyang 5 kali sehari semalam. Doa awak yang pertama itu apa? Iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna jannata ma'in. Cara awak itu ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman. Kami siang kepala rumah tangga, Pak ayah dan istri, anak, cucu, tetangga, itu mohon awak pertama sekali Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman ya Allah. Matikan kami dalam keadaan beriman, datik sadati angin bati ombak kasabuang pada lidah Allah, dimudahkan Allah dan dimudahkan Allah Ta'ala mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iko mohon kita kepada Allah SWT.
Jadi kalau itu mohon kita kepada Allah Ta'ala, utang yang kita meminta, kewajiban Allah Ta'ala kepada kita memperkenankan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah, pasti aku perkenankan. Di saat ini kok lebih kita ujian ini sangat baik, cobaan sangat baik. Di hari kita, itu satu-satunya fondasi kita bermohon kepada Allah. Hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, dimasukkan nanti berkumpul jadi orang beriman kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bawah kasih mangko iman kau nak permasalahan, mangko iman kau nak. Sebab Nabi lebih kurang 13 tahun untuk kota Makkah. Ada orang yakin ke batu, ada orang yakin ke kayu, ada orang yakin ke matahari, ada orang yakin ke api, ada orang yakin ke angin. Lebih kurang Nabi memeluk 13 tahun supaya orang itu yakin kepada kebesaran la ilaha illallah. Itu kunci iman. Itu maka Nabi mengatakan kalau iman rusak tidak berbongkar itu di neraka nanti. Tapi kalau ibadah awak kurang sempurna, itu bisa disisik. Masih bisa. Dengan ibadah sunnah. Nah, contoh ibadah awak kurang sempurna. Umpama awak sembahyang zuhur sampai rakaat. Seharusnya awak dalam sembahyang itu sampai rakaat kan khusyuk nih. Selalu ingat awak kepada Allah. Tapi kadang-kadang awak lah sudah mangkit takbir. Kadang-kadang pengen awak tu gua rasa pengakuan. Iya. Ada atau enggak tu? Entah aku dah buat aja tu Iyalah iya. Ada nak. Karena kambing sangat tahu gitu. Lah, adik kau gajah-gajah awak latih-latih awak kini lagi. Mailang kan ya. Dia soal ya. Untuk tuan sempurna ibadah kita. Amin. Jadi kalau ibadah kurang sempurna kecil Nabi masih bisa disisip dengan ibadah-ibadah sunat. Kok lagi kita laksanakan sembahyang rawatib, ba'diyah sebelum zuhur, sudah zuhur, sebelum asar, sudah maghrib, sebelum subuh. Di mana kurang sempurna? Misalnya sembahyang zuhur sampai rakaat kau itu khusyuk nih Kak. Khusyuk. Tuhan je mana ada. Tapi iman awak dalam mah kadang-kadang ada orang nak belajar matematik dan sembahyang. Iya. Ada ke sampai 3 sampai sebenarnya 2 kan? Iya. Besok belajar matematik masuk sekolah nak. Kini dalam sembahyang sampai 3 sampai. Kok andai kata terjadi mode itu dalam sembahyang, apa acara dia Pak? Antara sampai 3 tadi baca dia. 3 kalau hampir kalau aja. 3 kalau hampir kalau aja dia. Baca pelaksananya deh. Bagai tadi butuh ya. Nah yakin. Ambil nah yakin. Nah yakin itu maksudnya nang kurang. Berarti ditambah sarkah. Kalau 3 ke 2 kali rumah kau aja ya. Nak itu kasus sawi dah. Iya. Kalau nang sujud sawi itu kok ketinggalan awak kini tahiyat awal. Awak semua mengari. Turen rekan yang kedua tu kan tahiyatnya itu. Ya. Kok tinggal langsungnya kan. Nah, langsung tegak. Itu baru ditukar di sawi. Di akhir sembahyang itu. Jaga tahiyat. Diganti ya. Diganti. Kalau itu diganti. Diganti. Ya, kenapa duduk lihat langsung tegak, ikut langsung tegak ya. So orang cantik diganti nanti ya. Enggak diganti doh. Itu tambah sarkah ya. Tambah seragam. Berarti kita yakin nang kurang. Yang kurang. Jadi kok Allah udah terima jadi ya, Pak. Sekalipun kok bertambah tapi ambil yakin nang kurang. Lah, itu maksudnya kalau sekurangnya ibadah awak nang kurang sempurna bisa disisik. Dia ibadah sunat. Sebelum zuhur boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Sudah zuhur boleh 4 rakaat. Sebelum asar boleh 2 rakaat. Sudah maghrib. Nang sembahyang sunat awak itu untuk menyisip nang kurang khusyuk awak dalam ibadah fardu tadi. Itu kalau sekurangnya ibadah awak kurang sempurna. Tetapi nambah tadi kalau iman awak tadi narusak, apa yang kita takdirkan? Jadi banyak ini awak latihan dalam kehidupan awak sehari-hari. Sesuai yang dikatakan Nabi, kata Nabi, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kamu pasti beruntung. Beruntung di dunia, beruntung ke mati, beruntung di akhirat. Di akhirat. Takah itu kecak Nabi.
Itu para ulama. Nah, Umar bin Khattab mencontohkan waktu Umar bin Khattab kamancium Hajar Aswad. Umar bin Khattab agak saya kabatu. Wahai Hajar Aswad, engkau batu biasa ni. La taduru wa la tanfa'u. Engkau batu biasa tidak bisa magih mudarat, tidak lo bisa magih manfaat. Yang bisa magih mudarat, yang bisa magih manfaat hanya Allah ilaha illallah. Takah itu Umar latih yakin kepada selain daripada Allah Taala. Nah, kan kadang-kadang di lapangan kan ada awak kadang-kadang saja pakai cincin gua. Mungkin rezeki dia. Kan ada tuh. Iya, iya. Tuh kan tuh. Adikku nanti dah. Kecil Umar kata, "Hei batu Hajar Aswad, engkau hanya batu biasa. Tidak bisa magih mudarat, tidak bisa magih manfaat. Yang bisa magih mudarat, yang bisa magih manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala." Tetapi, ba mangko ambo cium engkau. Mangko ambo cium engkau ba karena ambo mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mencium sebahagian daripada pelaksanaan rukun haji, mangko ambo cium lah engkau. Tapi engkau batu biasa aja nya. Ya. Yang bisa magih mudarat, yang bisa magih manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikolah ditanamkan di dalam hati Allah. Setiap saat, setiap detik, dimanapun kita berada. Lebih karena kami gua di tinggal di orang. Tuhan di rantau, Tuhan di sekolah semuanya. La ilaha illallah. Sebab kadang kalau ada guru bodoh wakat dia di Makkah. Nyuri ke Makkah dia anak. Gua di Makkah. Sudah melaksanakan tawaf. Ini istirahat sebentar. Tapi pikir dia, betul. Konda anak mengamakah nawa anak tibuat Makkah pada. Kan itu ya? Iya. Sengeneknya sudah tu ya Allah dalam takalok tu datang hati suara tanpa rupa. Agar suara tu berasihin jiwang daripada syirik tadi. Bang kau bersihin daripada syirik. Sebab tabana dia anak untuk Makkah. Hilang ke kosa la ilaha. Ada karena Allah ada. Kau para lu itu. Jadi banyak asbab anak menyampaikan kita la ilaha. Asbab dia minum air dilapehkan awih dari Allah Subhanahu. Asbab kita makan diadokan kanyang dari la ilaha. Sekali jangan kita yakin nasi nama dia kanyang, air nama dia awih. Tak ikolah yang diajarkan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang 13 tahun. Baru perintah sembahyang dijapit. Waktu saat mirat. Telah sempurna keyakinan, telah sempurna keiman hanya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kepada kakak nanti amankan semua sekali, semua bermohon kepada Allah untuk iman itu diteguhkan dalam hal lain. Nah, tuh. Lebih-lebih kini, lebih-lebih kini ujian iman itu jadi ibadah. Nang kamu rusak keyakinan awak, kejadian Nabi. Di akhir zaman nanti kita hidup di zaman fitnah. Macam-macam aliran, macam-macam keyakinan. Oleh karena itu berprinsiplah dengan ajaran agama la ilaha illallah. Banyak kata, banyak galau. Kadang-kadang bingung, Pak. Ilmu itulah banyak tapi amal kurang. Ilmu itulah banyak tapi berkah kurang. Bila karena itu sama-sama bermohon kepada Allah. Kita buatlah kita keyakinan. Kok setiap kita lakukan, kok sakapa kita bumian. Kita pasti awet, kita genggam teguh, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya tak itu? Iya. Sebab kalau secara garis gadang, secara global, itu manusia. Kau itu bagi dua warnanya dua. Nampak kamu mukmin, nang kedua kufur. Nampak kamu mukmin, nang kedua kufur. Kalau mukmin kau dibagi dua loh kok. Nampak kamu mukmin nan taat, mukmin yang asli kau mukmin yang berdosa. Bumi dipijak, langit dijuang, nasi dimakan, air diminum. Kadang-kadang sholat tinggal. Kadang-kadang awak dorako ke suami. Kadang-kadang awak dorako kepada orang tua. Contoh, kan asli. Kalau sekiranya awak mukmin yang asli, kalau awak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala aja sampai kita dimasukkan dalam talakan besar itu.
Kalau mukmin yang asli dan durhaka berdosa apa, tapi nya ndak bertobat dah. Mati dalam keadaan berdosa tadi nasib kok. Dibagi dua. Yang pertama kalau Allah menghendaki dimasukkan ke dalam surga. Dan yang kedua dimasukkan dalam neraka. Tapi dalam neraka pun tidak kekal. Tidak kekal. Banyak. Cuma sekadar disapuh dulu. Disapuh, dimandiin dulu ke dalam neraka jahanam. Kok sehari, kak 2 hari, kak sebulan. Ketiga sehari telur awak itu. Mengapa bulan nak? Ya. Puntung rokok itu bijak orang alam ini. Mambul soalnya. Nah, tapi yang namanya kita manusia, betul manusia. Kecil Nabi kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in atawabun. Cara apa tuh? Setiap kita anak cucu Adam, itu manusia. Kau nalah balik berakal. Kok awak kamu namanya tuan nalah datang bulanan, sudah mulai datang bulanan. Kok laki-laki umur 7 tahunan atau umur 10 tahunan, balik. Sesudah itu kecil Nabi pasti waktu mempunyai kesalahan ada tidak ada. Siapapun, walaupun umpu, walaupun ulama besar, selain daripada para nabi, selain daripada ambiya itu maksum dipelihara oleh Allah. Tapi yang namanya kita manusia kok tetap bersalah dari tidak. Cuma kadang-kadang banyak sange. Tapi orang yang masalah kok gancak kecil Nabi. Orang yang masalah kok Pak? Gancak. Orang yang tidak masalah itu tidak duri biar tu, tidak orang tu. Di banyak. Awak pun sagancak-gancak orang masalah kecil Nabi atau pun itu kuncian. Kalau bani Adam kataun setiap anak cucu Adam tu melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik pelaku kesalahan itu apa? At-tawabun. Kembali ke Iblis. Kau tiba dengan gancak alham. Kau tiba dengan salah astagfirullah al-azim. Jadi oleh karena itu, jadi kita kini kok awak kini mengaku kini kok banyak punya kesalahan. Aku ambo nak tak itu loh. Ambo dosa ambo belum banyak durhaka kehidup. Dulu semasa kok kanak-kanakan kok jadi semasa metek kok halu mengaji leh banyak etek tu ngaji mengetahui sepatah kelima. Wah, nak dua kali balik dari seorang tua. Nak dua kali balik. Satu-satunya kembali dari seorang tua apa? Minta maaf wak kanyo sudah tu doa Rabbi firli wal walidayya warhamhuma. Ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Dosa orang tua hamba. Kadang-kadang dek ke sawah tinggal sembahyang, kadang dek ke pasar tinggal sembahyang. Ampunilah dosa ya Allah. Doa anak kain induk mustajab, doa induk kanak mustajab, ndak ada hijab dah. Langsung. Ada pembetih dia. Di harapan awak kini kok di dunia awak terus bahagia. Suami, istri, anak, cucu berbahagia kau nak kata nasana. Di akhirat nanti awak berbahagia loh nih. Semua-sama masuk surga kita kata enak. Semua-sama masuk surga. Di wakina azabannar. Tahinda dari neraka. Neraka kok ndak iya dah. Neraka apa? Api. Jadi baliknya kita kini kok. Kita kini kok mengaku balik. Mengaku. Mengaku apa? Mengaku awak kau dia banyak punya kesalahan. La ilas bil firdausi ahala. Wala aqwa 'alan naril jahim. Fahabli taubatan ghafir sunubi. Fa inna ghafiru zambil hasib. Cara wae dong. Ya Allah, tidak mungkin ambo masuk surga ya Allah. Tidak mungkin. Bagaimana kau tidak mungkin awak masuk surga? Kesalahan awak banyak. Kesalahan kau orang tua, kesalahan kau suami, kesalahan kau istri, kesalahan tentang anak-anak pendidikannya, kesalahan kau tetangga. Kadang tidak masalah sulit kita tidak pakai sapu. Banyak. Tidak mungkin ambo masuk surga ya Allah. Tidak mungkin. Tapi wala aqwa 'ala naril jahim. Tapi ambo ndak lo kuat masuk neraka ya Allah. Mangan neraka ya Allah. Putung rokoknya terpijak dan bawa walau alam. Mencari kayu ke rempalak terpijak semua lemah walau alam. Apalagi lemah dua sewana nanti ambo. Ndak lo kuat. Di balai fahabli taubatan ghafir sunubi fa innaka ghafir zambil alim. Ya Allah bukakanlah pintu taubat engkau ya Allah. Ambo yakin ambo percaya. Bahaju banyak kesalahan ambo, bahaya banyak dosa ambo. Ambo yakin rahmat engkau lebih laweh dari kesalahan ambo kerjakan. Allah Ta'ala berjanji innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala pengampun rasa pengasih. Bahaju banyak dosa.
tapi kalau kita bertobat. Jadi oleh karena itu berprinsip Allah kini ingin awak selamat dunia, ingin awak selamat di akhirat. Kini ko atau tago awak kecil di agama na diwariskan dek Nabi, diwariskan dek ulama-ulama, dek guru-guru, kecil ayat jangan tago. Himayo kita pada tu. Nah, ada di dalam Al-Quran surat Luqman. Luqman tuh seorang ulama, ini bukan Nabi, tapi namanya dicantumkan dalam Al-Quran bernama surat Luqman. Di Luqman ko selalu bagi tausiah. Kata Luqman ko magana ya bunaya wahai anakku sayang, berimanlah engkau kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau tinggalkan dunia kau dalam keadaan musyrik, dalam mempersekutukan Allah. Nang ketiga jangan engkau dengarkan kecek ulang. Jangan engkau dengarkan kecek ulang. Jadi nan anakku meninggalkan tausiah nan paramu paham berimanlah kepada Allah. Nang kedua paham bertakwalah kepada Allah. Nang ketiga paham jangan engkau tinggalkan dunia kau dalam keadaan musyrik. Cuma anak kau tidak paham, jangan kau dengarkan kecek orang. Omong orang, jangan kau dengarkan. Tidak paham anak aku. Maksudnya. Tu dek mencari anak mana, hei anakku, alun juang kau paham di nasihat ayah deh. Kau alun juang kau paham deh, ambil kedua ke kandang. Anak aku tambah bingung. Apa buangnya di kudo? Tapi beda sam'an wa ta'atan dek mendengarnya patuhi. Nyambil lah kudo. Setelah kudo nyambil, Luqman langsung naik ke atas kudo, disuah nak ke menuntun. Mari. Lalu ke simpang. Simpang kurang banyak. Di ayah deteh kudo, anak menuntun kudo, kecil orang banyak. Orang tua kau nak kecam mana? Jadi pas tenang-tenang deteh kudo. Jangan alangkah kancak ini kan sekaligus dia tak kudo kancak tu tu kecil orang banyak. Sesudah tu Luqman turun di kudo dimbo anak enak tu kita dengar kau kecil orang tadi. Kini kita lanjut perjalanan kita, tapi kita ubah posisi baca deh. Anak naik kereta kudo, Luqman naik kudo, ayah naik kudo. Taruh tiba di sebang pek orang kami lo asyik orang anak yo ndak punya adab, ndak punya etika. Ayah hari sudah berjalan ber tak kudo. Alangkah baiknya kini kau tak kudo sekaligus. Lawan tu. Wow. Tu, kita dengar engkau aku. Dan yang ketiga, kita lanjut perjalanan kau nak. Tapi kita bagus kita baca ya. Itu iriangan kedua bang. Iriang kedua. Ayah jo anak berjalan. Tua kecil orang banyak. Kau orang yo banan. Cara waktu kau orang yo dalam banan. Jadi fasilitas ada kedua ada. Amuh di iriangan. Jalan kaki. Amuh jalan kaki. Fasilitas ada kan ancak dinaikan di pegunungan fasilitas ada bang. Lah. Terus terakhir kecil keman turun berhenti dengan lanjut perjalanan kita. Naik ayah, naik anak. Ayah teh kudu, anak teh kudu. Gua kecil orang banyak. Kau yang Yona ndak ada punya rasa senyala. Kalau punya perasaan saya naik. Kudu siku di keduanya. Dia langkah bayi kok ganti-gantian bagai. Di banyak, wahai anakku berprinsiplah supaya tidak lebih istiqamah. Baca deh, berprinsip dari agama la ilaha illallah. Kecil awet diganggam taguh ajaran agama kita di mayo kita berado. Nampak mau sekali itulah kita sangat hubungan kita dengan Allah yaitu dengan melaksanakan 5 kali sehari semalam. Nah, nampak ringan apa ya?
Nang paling ringan dia apa ya? Kapek. Angin. Nang paling ringan dia aku meninggalkan sembahyang. Iya lah. Iya tuh. Nang paling ringan itu bukan kapek, bukan angin. Meninggalkan sembahyang. Nang paling dakek di diri awak apa? Apa? Nang paling hampir mana di diri awak apa kaya? Pasti kematian. Mati itu hampir tu. Dakek mana mati itu jawabnya. Kama jawab kapan pun dimangkut. Oh, besok awak ke pasar kata awak. Lu tentu tu lain. Sudah kaya besok kau awak ke baralek, lu tentu tu lain. Tapi nama mati dah pasti. Berulang dalam Al-Quran kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap namanya mati pasti mati. Tapi kadang-kadang mati itu ada melalui asbab, ada melalui sakit. Tapi banyak loh mati itu tanpa sakit. Banyak orang nasihat ini kematian mendadak. Iya enggak? Iya. Jadi galak-galak aja lah je. Jadi pagi galak-galak aja lah je. Iya. Ini nanti je ya. Iya. Lah, jadi kalau ada guru mencontohan mati kok mengajawab tadi. Jadi guru ibarat awak kini kau mencari kayu, seseorang mencari kayu di Imbo. Mencari kayu di Imbo, kebetulan seorang kau mengong ke belakang, nampak dia harimau. Ketika nyo mali harimau, nyo takut, nyo lari sekacang-kacang, nyo lari sama kau jatuh dalam semua tu, jatuh dalam semua. Jatuh dalam semua kau nak taruh ke bawah. Nak taruh ke bawah. Tergantung di teliaka. Tergantung di teliaka. Macam dia awak kata. Tapi semua tadi lah dari mau mencari ke bawah. Mencari ke bawah, upu boyo dulu 2 ekor. Mencari awak ke kanan, upu teliaka mancik sedang menggigit lah. Mancik putih. Maksudnya awak ketiga, dia mancing hitam menggigit teliaka lo. Apa aja? Dia teh harimau di bawah buaya 2. Di kanan kiri kau teliaka lah gantian. Ada pikir-pikir model tu upaya jatuh manisan labah satu titik. Jatuh manisan labah titik tiba di bibir. Dijilek. Wah, nikmat. Wah, lazatnya leh. Dia manisan di bahan setiap apa? Lupa lah nan harimau nan dia teh. Lupa kepada lupa kepada taliakan dan. Jadi kalau dia kuah kadi awak kecek guru-guru. Ana dikatakan harimau. Nan dikatakan harimau apa? Apalah. Ia punya kejaran malaikat. Kapanpun dimanapun kita selalu dikaja deh malaikat. Waktu sakit, waktu sehat, sedang makan aja, sedang naik jalan, selalu main tente. Kamu jawab lari, pasti dikajar. Adapun kini kau nan buaya dua aku maka sebenarnya kau diserahkan yang azab kubu. Azab kubu lah menunggu awak. Ula-ula kalau jinting macam-macam lah menunggu awak. Jadi kau apa kata taliaka kau? Taliaka kau perjalanan umur awak taliaka namput manci putih kau taliaka nanti tali akan gigi seekor mancing warna putih itu perjalanan umur awak di batu siang. Tali akan dimakan mancing hitam itu perjalanan umur awak di batu malam. Jadi perjalanan umur awak siang malam umur awak selalu berkurang. Manisan lapangan setiap pokok. Kau selama setiap. Iko urusan dunia awak. Kau sawah awak lah, kau ladang awak lah, kau galeh awak lah, macam-macam lah. Kadang-kadang dia itu awak lupa. Harimau nak mengajar awak. Awak lupa kepada azab nak menunggu awak. Awak lupa perjalanan awak selalu berkurang. Dalam arti kata makasih apa? Awak tidak dilarang kini kau bosa awak. Cuma yang dilarang kau lupa kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai membuat awak lalai. Jadi karena itu sama-sama bermohon kepada Allah untuk kita selalu diberi hidayah.
7 kali kita minta hidayah kepada Allah Taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kita minta dua ni. Ini kita minta dua. Ghairil maghdubi alaihim dan kedua waladhdallin. Dan kita minta ihdinas siratal mustaqim. Jalan naluru ya Allah. Jalan para nabi, jalan para ulama. Itu nanti minta. Nendak minta jalan ghairil maghdubi nan dimurkai Allah Taala, jalannya orang Nasrani. Waladhdallin itu jalannya orang Yahudi. Mati. Nah, di alam sini jadi nampal yang dekat itu adalah mati, nampal yang jauh itu adalah ada yang bilang jauh. Ada bilang jauh. Capek nak lupa ya kan? Nampal yang dekat kematian, nampal yang jauh itu pelandingan toh. Pelandingan. Nampal yang jauh itu masalah yang masalah berlalu itu nampal yang jauh. Bayo kata kancang kendaraan awak untuk mengajar masalah itu satu. Ini masalah berlalu itu masalah yang jauh tuh. Ya awak kerepek ini juga kan tiga artinya. Masalah berlalu, masalah sedang kita pakai, masalah yang akan datang. Di kini kau bang, ambillah pelajaran di masalah berlalu tadi untuk hari kini kok. Hari kini kok untuk kini hari besok dirancak dari hari kini. Kalau semuanya hari petang 10 ibadah awak, hari kini 10 lah merugi awak baru. Banyak. Hari petang 10 hari kini kau dapat 5 wadah, hari besok kau dapat 20. Dia bertambah iman bertambah. Hari-hari awak dapat. Nah, ini oleh karena itu pada kakak-kakak semua sekali, adik-adik kemanatan-kemanatan, marilah kita semua berdoa kepada Allah Taala. Tuang awak kita keluarga besar, mendapat keluarga sakinah enak. Mawadah warahmah. Tuang di Allah Taala dimaafkan kita para doa. Saling sama nasati, ingat mengingat, bayoyo babukan. Tak boleh kita dan ada lentor kita ndak bayoyo. Perfect sekian obasi sarancang apa sejak bayang serenciang babasi. Kalau kita lah bayoyo, kita nabi wal jama'atu rahmah. Kalau kita bertemu kumpulan itu rahmat turunkan Allah Taala. Kasih sayang Allah Taala turun ke awak. Tapi kalau kita wal firqah, kalau kita egois, wal furqatul azab itu mengundang azab dari Allah Taala. Ambo pelajaran saya kadang untuk dia ambonya. Untuk dia ambo. Kadang-kadang udang kau banyak menyesal. Bahan mereka menyesal tu ya kurian. Menyesal tu bila? Kurian. Ditambah ke tu senet warna. Bencana. Menyesal tu bang? Kurian. Ada orang menyesal tu waktu dia akan meninggal. Ada orang menyesal tu lah di akhirat nanti menyesal. Ada orang menyesal tu dek kerja elok Ada orang menyesal tu dek kerja salah Ada tu. Kalau nyo menyesal dek kerja salah nyo meminta ke Tuhan waktu dia mati panjang umur cek lagi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asabaka wa atina. Ya Allah, tundalah mu ambo seminggu lah ya Allah. Tundalah mu ambo. Ambo akan berinfak, ambo ingin menjadi orang saleh. Takkan itu penyesalannya. Sabok semasa bayar tulang baik, hayat masih dekat badan, basar masih melihat, sama masih mendengar, iradat masih ada, tindaknya pergunakan untuk mentaati Allah. Di hari-hari kematian nanti nya menyesal. Bagaimana kau nyesal? Sabok ditampakkan Allah Taala sebelum tubuh roh kau bisa aja tubuh dicarikan sampai duduk awak dulu. Disuruh awak dengan aku. Carikan dulu. Menyesal, meminta panjang umur Tapi bang minta panjang umur tidak bisa Tidak bisa. Umur itulah sama iza jaa ajalwa. Apabila datang ajal tidak bisa diundur sedikit pun. Dimaju pun tidak bisa. Ada orang namanya menyesal gini kok dia bawa elok. Dia menyesal ya. Amal saleh lah banyak tapi menyesal dia kira ayat tadi.
Contoh, salah seorang sahabat Nabi namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban itu salah seorang sahabat Nabi yang sangat istiqamah. Istiqamah dalam mengamalkan agama. Bahkan istiqamah Sya'ban dalam riwayat kebiasaannya sangat unik. Bang ni 5 menit atau pokoknya sebelum waktu sembahyang masuk nyolah tiba di masjid. Sebelum masuk waktu nyolah tiba di masjid. Misalnya sebelum subuh masuk belah tiba di masjid. Sebelum zuhur belah tiba di masjid. Sebelum asar belah tiba di masjid. Sebelum maghrib tiba, sebelum isya pun belah tiba. Kebiasaannya duduk di ujung, paling ujung. Saf pertama di paling ujung, duduk di sini. Tujuannya apa? Jangan mengganggu orang dalam beribadah kepada Allah Taala. Lah diketahui kebiasaan sahabat, kalau diketahui dari sahabat-sahabat lain. Bahkan Rasulullah mengetahui. Itu sampai duduk sahabat dibuat sebelum waktu. Istiqamah begitu. Harus. Pada satu ketika pas sembahyang subuh dicari sampai duduk sahabat itu kosong. Masa sahabat? Ya ashabi, mana sahabat? Itu datang Rasulullah datang. Itu datang ya Rasul. Ditunggu sebentar. Untung ini masih dalam perjalanan. Jadilah kasih alam piye jo lah lewat jo waktu kata Rasulullah sembahyang jawab dulu. Kiko siang lah. Bayang. Sudah sembahyang Nabi, jadi masih kosong. Masih kosong. Ya ashabi, hai para sahabat, sianan tahu di mana rumah Sya'ban kok? Di mana sampai tinggal Sya'ban kok? Kata salah ya Rasulullah ambo tahu. Nah kayak sana. Barangke Nabi sudah subuh tiba Nabi sedang di waktu duha. Waktu 9 duha, lebih kurang jam 9. Jam 9 tiba di rumah. Kalau jam 9 tiba di rumah Nabi berangkat sudah subuh, kira-kira jam berapa Sya'ban berangkat 9 subuh itu kan mesti nah. Kira-kira jam sudah 9 subuh Nabi berangkat. Jam berapa sih berangkat di rumah Jam 1-an lah. Setelah tiba di rumahnya, assalamualaikum waalaikumsalam. Keluar seorang ibu, tanya cek dari soal iya. Ikor rumah Sya'ban. Iya, kebetulan nombor istri. Oh, istri. Boleh hamba ketemu Sya'ban? Kecek istri. Sya'ban nyolah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nama membuat Sya'ban kau tidak sembahyang berjamaah ke masjid, tidak tiba waktu subuh sekali itu, ana membuat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh kata istri beliau, ya Rasulullah, nan suami yang boko waktu kami meninggal, ini membaca doa Rasulullah. Ba'atu Rasulullah. Ini baca doa sudah tunjuk sambung dengan kalimat-kalimat lain. Kecek Rasulullah, ba'amu ni kalimat. Aduh ya Allah, ba'aku nak lebih jauh. Kecek. Aduh ya Allah, ba'aku nak ini kok nak lebih rancak. Aduh, aku ndak kasadoe. Di Rasulullah kurang bijaksana, orang arif, lumba kilek laba kalam, tentu jaleh itu di makasih. Di Sya'ban kok karjo-karjo na elok, karjo-karjo na elok kok berbuat amalan saleh, ibadah segala macam kok, upo ditayang ulang dalam talawat ketika mati. Ditayang ulang. Itu yang terus Sya'ban tadi. Umpuan yang dibaca oleh Sya'ban kok, ya Allah bakal tidak lebih jauh, maka setiap bakal tidak lebih jauh mahal cek dari pondok saji. Padahal tadi 8 jam tuh. 3 jam. Sampai jam. Umpuan sampai duduk di surga lebih rancak mana itu. Rancak. Tapi dia masih menyasar. Aneh sangat. Bakal tidak lebih jauh mahal dari pondok saji. Kadang-kadang awak kan berpikir rancak mah tinggal masjid nah. Itu kan cara kalau ke masjid kan jadi kini kok jauh hampir sama aja kan caranya hampir kalau ke masjid kan jauh
nanya saya. Padahal rumah itu 2 jam, tapi mau kasih semua. Kamar. Aku nanya saya Allah, aku tidak lebih jauh. Dan yang kedua ya Allah, aku tidak lebih hancak. Pada seketika nyo keluar ke sembahyang subuh tadi, jam 2 tadi, dibuka pintu, kuangin bambu. Kancang sampai katong susu dingin eh. Balik tutup pintu, masuk ke dalam rumah, diambil jaket usang untuk sebagai lampian. Untuk menjaga ini kedinginan. Nyo buka baju usang tadi, nyo lakian, nyo papa orang tu sembahyang saja. Pukul kerajaan modeko dicalikan waktu kita mati. Kata ya Allah, aku nak baju baru yang bagi dulu. Aku nak baju baru bagi dulu. Sekarang kamu baju usang ni lagi, sampai lain. Lebih gancang. Gunanya sesat. Dan yang ketiga terakhir, ya Allah, aku nak kasih doa ya Allah. Aku nak kasih doa. Pada suatu pagi, istri beliau mengatakan sarapan, segala susu, sepotong roti. Ketika kami minum, assalamualaikum kata seorang pengemis. Waalaikumsalam. Pak, ambolah 3 lagi nak makan Pak, aja ambolah minum, aja ambolah roti. Tersentuh. Dibagi 2 susu, dibagi 2 roti. Sama-sama minum, sama-sama makan. Nama dia ikut yang ulang tu. Bapak nanti ukuan sampai lebih mulia loh, gancak loh deh. Ya Allah, aku nak kasih doa ya Allah. Kesadaran itu bencak. Kesadaran itu lebih bencak. Di kesimpulannya, karya-karya kita naik kok ditayang ulang waktu kami. Karya-karya kita lembut kok ditayang ulang waktu mati. Cuma kau ada orang yang senyum ke mati, ada orang yang kini nan hampe-hampe ke mati mencita pikain. Ada kini kau walau alam berlimang najis. Jadi karena itu satu-satunya sama-sama bermohon kepada Allah Taala. Tentuan kita dihidupkan alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nubasu insyaallah. Hidup awak juga kalimah, mati waktu kalimah, berbangkit kita di kalimah, insyaallah kita aman sama namanya. Aman di dunia, aman di akhirat. Lah, itulah mohon kita kepada Allah. Di tentuan kita banyak-banyak kau adik-adik membaca doa surah Al-Furqan ayat 74. Mari baca ayat 5 supaya dapat anak-anak keluarga kita orang-orang. Rabbana hab lana min azwajina. Semua nak Rabbana. Adam belum dia mulai. Rabbana. Udah parah. Ini apa parah? Subhanallah. Apa gaji diulang? Bagaimana itu? Kalau manusia itu lupa. Insan itu mana lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kalau suamilah berilah hamba istri salihah, anak-anak, cucu, tenang mata hamba mandi ya Allah. Hamba kasurong, hamba rukuknya rukuk, hamba sujudnya sujud, hamba wuduknya pun wuduk pula. Terkait itu. Tuh, usahakan surah Al-Furqan ayat 74. Insyaallah itu doa orang saleh. Tentu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lah, mungkin barangkali itulah tausiah waktu tidak panjang. Tapi kalau ada yang bertanya, itu doa itu minta duku Jepang apa terus musiwa lebih itu. Jadi kalau ngaji ngantuk, panggil awak-awak. kalau ini ngantuk. Jadi indah penting kau kan. Dan awak nak dua cerita ni ke depannya tapi coba tak kau pada tahu lah. Kan kau taruh ini yang lebih Yang penting kau taruhnya, undang oleh kamu. Tapi kalau penting kau tidak tahu baru itu bukan kau dah lagi rumah. Tapi penting kau kira-kira lu yang dah sini. Itu undang lu kau beli. Itu berlo tengah sekolah.
Kalau mau dewa. Ini bau. Ya. Perdana. Dia menunggu sedih pulang aku mau dewa. Ah, teman-teman. Jadi Jadi itulah terkenal kami apa sampai ke rumah gua kami. Di sekolah dirancang betul